Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kaum milenial ingin bertanya sedikit pada Tengku karena kami mendengar bahwa Tengku mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR RI Dapil 1 Aceh. Di sini kami ingin mendengar sedikit pembahasan dari Tengku. Kami harap ada waktu dari Tengku untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami kaum milenial. Kami ingin bertanya begini Tengku. Apa yang membuat Tengku Ibnu Aqil mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR RI Dapil Aceh 1? Tujuan saya terjun ke dunia politik untuk tingkat nasional, calon anggota DPR RI. Yang pertama ingin mewarnai perpolitikan nasional dengan konsep Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak sedang berbicara tentang khilafah Islamiyah. Kita tidak sedang berbicara masalah daulah Islamiyah, bukan itu. Saya ingin mewarnai perpolitikan nasional dengan konsep Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Mewarnai dalam artian saya ingin mengaplikasikan nilai-nilai keislaman ke dalam proses kita berbangsa bernegara. Kita tahu yang bahwa dalam Islam juga ada konsep bernegara yang ideal. Dan kita tahu Rasulullah di samping beliau seorang pemuka agama, juga seorang pemuka negara. Jika ada yang mengatakan kaum ulama atau kaum Tengku tidak boleh berpolitik karena berpolitik itu kotor katanya, jadi Tengku harus kita tempatkan pada tempat yang bersih. Jangan sekali-kali Tengku terjun ke dunia politik karena dunia politik itu kotor, lantas ntar Tengku jadi kotor. Ini pemahaman yang sangat-sangat keliru. Kenapa demikian? Karena kita tahu di dalam Islam itu ada fiqhul ibadah, ada fiqhul zakah, ada fikih yang mengajarkan kita tata cara berzakat, fikih yang mengajarkan kita tata cara beribadah, kita sembahyang, kita puasa segala macam. Juga ada dalam Islam itu konsep fikih muamalah atau fikih transaksi, fikih ekonomi. Bahkan juga ada dalam Islam itu fikih yang mengajarkan kita tata cara bernegara, namanya fiqh siyasah ataupun fiqh daulah. Di situ dijabarkan secara mendetail dan sangat diterima logika akal sehat tentang bagaimana mengatur, memanage satu negara yang mana di negara itu mayoritasnya Muslim. Jadi saya melihat alangkah ruginya kita orang Indonesia, di mana Indonesia ini berdiri di atas bekas-bekas kerajaan Islam tempo dulu. Kita tahu Aceh Darussalam Islam, Melayu Deli Islam, Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat juga Islam, Kerajaan Siak Indra Parwa itu Islam, Kerajaan Demak Bintoro itu Islam, Kerajaan Ternate itu Islam, Kerajaan Bone itu Islam. Banyak kerajaan-kerajaan Islam Nusantara tempo dulu yang pernah berjaya di muka bumi. Dan itu embrio, ingat embrio berdirinya Republik Indonesia yang kita cintai. Saya terpanggil saya untuk berbuat untuk Indonesia yang kita cintai ini. Bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai keislaman yang konsep Islam ini sudah terbukti menyejahterakan. Kita tahu bentuk toleransi yang paling besar itu ada di Islam. Ini contoh yang sangat sederhana saya kemukakan. Pada saat Rasulullah didatangi oleh seorang Yahudi, Rasulullah menjamu si Yahudi ini di rumah beliau. Si Yahudi ini makan di rumah Rasulullah, tidur di rumah Rasulullah.
Tahu-tahu besok keesokan harinya si Yahudi ini berak di rumah Rasulullah, buang air besar di rumah Rasulullah. Apa yang kita dapati? Rasulullah tidak marah. Tempat Rasulullah itu adalah rumah kepresidenan kalau sekarang. Rasulullah kan di samping beliau seorang pemuka agama, juga pemimpin tertinggi satu negara. Rasulullah tidak marah. Ini bentuk toleransi yang mana lagi yang lebih besar dari ini? Islam mengajarkan konsep toleransi yang paling bagus antar umat beragama. Islam mengatur tentang itu. Islam mengatur tentang ekonomi yang sehat, yang menyejahterakan. Islam pernah menorehkan sejarah ekonomi kerakyatan yang sangat luar biasa. Kita tahu sejarah saat di kota Madinah terdapat satu sumur, dan hanya satu-satunya sumur yang ada airnya di musim kemarau milik si Yahudi. Dan si Yahudi ini menjual air di sumurnya dengan harga yang sangat mahal, sehingga mencekik leher ekonomi umat Islam waktu itu. Timbullah Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau bernegosiasi dengan piawainya, ingin membeli sumur ini sama si Yahudi. Setelah negosiasi ketat, si Yahudi ini pun menjual sumurnya ke Sayyidina Utsman, setengahnya. Mereka pun sepakat untuk mengatur hari dalam menjual air tersebut. Satu hari milik si Yahudi, satu hari milik Sayyidina Utsman. Saat kepemilikan sumur di hari tertentu yang milik Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman menggratiskan air ini ke penduduk kota Madinah, sehingga penduduk kota Madinah mengambil air yang cukup banyak di hari tersebut, sehingga cukup untuk keesokan harinya. Nah, keesokan harinya kembali lagi kepemilikan sumur ini milik Yahudi. Pembelinya udah nggak ada, dikarenakan kemarin mereka ambil air dan banyak cukup, sehingga tanpa proses negosiasi lagi, si Yahudi ini pun melepaskan sumurnya dengan harga yang ditentukan oleh Sayyidina Utsman. Jadi sumur itu milik Sayyidina Utsman. Jadi ini bentuk ekonomi kerakyatan yang Islam ajarkan. Dan juga kita pernah dengar sejarah tentang Rasulullah melawan hegemoni perekonomian Yahudi. Mungkin kita bisa melihat lebih banyak sejarah, kita pelajari lebih banyak sejarah bagaimana Islam mengajarkan konsep bernegara, konsep berekonomi, konsep bersosial. Kita tahu itu semua. Dan inilah yang ingin saya amalkan, yang ingin saya jabarkan, saya aplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik. Pertanyaan kami yang kedua, kenapa seorang Tengku Ibnu Aqil memilih P3 sebagai kendaraan politiknya? Begini, saya akan orang yang beriktikadkan Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah saya lihat beberapa partai politik Islam yang berasaskan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, ini cuma P3. Maka hati saya berlabuh ke P3. Nah, banyak kawan-kawan yang bertanya, bahkan yang mengkomplain, kenapa Tengku masuk ke P3, kan P3 ini sekarang. Saya jawab, justru saya ingin memperbaiki P3 semampu saya, menyelamatkan P3. Bagaimanapun P3 adalah satu partai Islam yang berasaskan Ahlussunnah wal Jamaah, wajib untuk kita perbaiki, wajib untuk kita selamatkan, wajib untuk kita besarkan. Karena ini partai warisan para ulama seluruh Indonesia, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu alasan saya kenapa bergabung di P3. Siap. Pertanyaan yang ketiga yang ingin kami tanyakan, seperti yang kita ketahui, politik membutuhkan biaya yang lumayan banyak, apalagi untuk sekelas DPR RI.
bagaimana kesiapan Tengku Ibnu Aqil dalam hal ini? Bagi saya, budget ataupun finansial untuk politik itu hal bukan sifatnya sangat krusial. Menurut saya, yang berbicara di ranah ini bukan uang, tapi integritas, amanah dari sang calon yang akan dipilih. Ini tanda satu pertanda yang sangat kuat akan bagaimana kondisi satu negara menyeleksi calon anggota DPR yang akan mereka pilih. Jika kita melihat hasil demokrasi menyeleksi anggota DPR yang korup, demokrasi yang menyeleksi anggota DPR yang tidak berintegritas, ketahuilah ini sebuah kegagalan. Dan saya tidak ingin mengulang kegagalan itu. Nah sekarang, di saat yang kita bicarakan adalah integritas, terpulang kepada rakyat, terpulang kepada masyarakat, sosok mana yang mereka pilih. Dan ini bukan yang berbicara finansial. Finansial perlu, ala kadarnya saja untuk mempersiapkan APK. Dan alhamdulillah, saya sangat bersyukur banyak kaum muslimin, saudara-saudara, teman-teman karib yang menyumbang, yang bersuadaya agar politik ini, agar tujuan saya berpolitik ini tersosialisasi ke masyarakat. Bukan tidak ada sama sekali, sedikit ada. Alhamdulillah, berkat swadaya teman-teman. Pertanyaan kami yang keempat, kita sadar bahwa pemilihan tinggal hitung hari lagi, Tengku. Bagaimana pemetaan suara Tengku saat ini? Bicara masalah mapping suara, pemetaan suara, menurut saya kita berpotensi untuk meraup suara di setiap kabupaten di Dapil 1. Kita tidak hanya fokus dalam satu kabupaten saja, karena saya yakin seluruh kaum muslimin dan muslimat di Aceh, yang pertama mendoakan saya, yang kedua insya Allah mereka pun mendukung saya, insya Allah. Ini pertanyaan terakhir yang ingin kami tanyakan. Pemilih dari segmen manakah yang Tengku sasar atau Tengku fokuskan? Apakah dari kalangan santri atau mahasiswa ataukah masyarakat biasa? Yang saya sasar itu kaum muslimin dan muslimat. Tidak hanya kalangan santri saja, tidak hanya kalangan mahasiswa saja. Segala lapisan masyarakat, muslimin, muslimat, itu semua saya sasar. Dan saya sedikit berpesan buat seluruh kaum muslimin dan muslimat di Aceh, pilihlah dengan hati nurani, pilihlah dengan berdasarkan ilmu, pilihlah seseorang itu berdasarkan latar belakang, pilihlah seseorang itu berdasarkan rekomendasi dari orang-orang yang dipercaya. Mohon menentukan hak pilihnya dengan sangat bijak, karena satu suara kaum muslimin dan muslimat di Aceh sangat menentukan arah perpolitikan kita ke depan. Terima kasih banyak Tengku telah menjawab beberapa pertanyaan dari kami. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله